kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai jurnal penelitian komunikasi massa, pemanfaatan Twitter sebagai media komunikasi massa. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Rahel Susmita Putri, kemudian ada saya Berliana Dinda Cahyani. Yang pertama di sini ada abstrak. Penelitian pemanfaatan Twitter sebagai media komunikasi massa dilakukan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Komunikasi massa adalah suatu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melalui media massa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana fungsi dan pemanfaatan jejaring sosial sebagai media komunikasi massa dan bagaimana pola komunikasi yang tercipta dari media komunikasi yang terbentuk akibat inovasi teknologi tersebut. Karakteristik dalam prosesnya. Komunikasi massa bersifat lebih kompleks dan bersifat satu arah, sehingga dapat dipastikan dalam komunikasi massa ini akan mengalami berbagai hambatan dari berbagai sisi. Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dengan admin akun Twitter yang berhubungan dan dilakukan observasi terhadap akun-akun tersebut selama 3 bulan, mulai dari Agustus hingga Oktober 2013. Seiring perkembangan kehidupan, komunikasi massa berperan penting, bahkan di berbagai kegiatan tergantung pada komunikasi massa ini. Reaksi dari para komunikan atau penerima pesan terhadap suatu pesan yang disampaikan melalui media massa tergantung pada bagaimana situasi dan kondisi komunikan. Informan dipilih dengan metode proposal sampling dengan judgment sampling, lalu dipilih akun dengan jumlah followers lebih dari 10.000 sejak bulan Maret 2013. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 akun dengan jumlah followers terbanyak yang terbantu akan Twitter untuk berkomunikasi secara massal. Pola komunikasi yang ditemukan juga adalah pola komunikasi hibrida yang mengandalkan interaktivitas tinggi serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Akan dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi, maka akan timbul pula berbagai efek. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Media massa telah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat. Media massa yang dulu hanya bersifat satu arah, kemudian berangsur mengalami pergeseran dengan bantuan teknologi. Dikutip dari Maxwell 2010. Salah satu media yang terbentuk perubahan itu adalah internet. Internet telah mengalami perubahan sejak diperkenalkannya fitur yang lebih memudahkan para penggunanya berinteraksi pada tahun 1997 dengan hadirnya situs sixdegrees.com. Interaktivitas pada internet itu kemudian memunculkan sebuah istilah web 2.0 diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Tim O'Reilly. Istilah web 2.0 merujuk kepada situs dinamis pada sebuah website yang mempermudah para pengguna berinteraksi dua arah. Web 2.0 adalah versi terbaru dari World Wide Web yang lebih mengandalkan teknologi untuk merubah sebuah website yang statis menjadi lebih dinamis agar mempermudah para pengguna berinteraksi sosial di dalamnya layaknya berinteraksi sosial di dunia nyata. Dikutip dari O'Reilly 2007, model komunikasi tidak semua lancar. Terdapat banyak noise atau gangguan yang membuat keberhasilan sebuah komunikasi. Ini menjadi permasalahan utama Web 2.0 pada peluncurannya. Layanan blog ini sedikit demi sedikit mengalami sebuah kemajuan dalam layanan jaring sosial dengan kehadiran Twitter. Untuk itu dilakukan penelitian dengan fokus permasalahannya, yaitu untuk mengetahui sejauh apa para pengguna memanfaatkan jejaring sosial
atau Twitter ini sebagai media komunikasi massa dan mencari bagaimana model komunikasi massa melalui jejaring sosial Twitter. Kemudian akan dilanjut. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana fungsi dan pemanfaatan jejaring sosial sebagai media komunikasi massa dan bagaimana pola komunikasi yang tercipta dari media komunikasi yang terbentuk akibat inovasi teknologi tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengetahui kajian secara rinci mengenai fenomena penggunaan situs jejaring sosial Twitter yang relevan dengan pengertian komunikasi massa dan media hibrida untuk berkomunikasi dalam media sosial. Selanjutnya B, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan dengan fokus utama adalah pemilik akun atau admin dari yang menggunakan Twitter sebagai media komunikasi massa. Selanjutnya C, populasi dan sampel. Lokasi penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling dengan jenis judgment sampling, yaitu sampel yang dipilih adalah akun Twitter dengan follower lebih dari 10.000 follower yang membahas tentang seputaran Kalimantan Selatan dalam tema utama topik Twitternya. Selanjutnya D, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam serta lisan dari admin, pemilik, dan pengelola akun Twitter, serta mengamati pola komunikasi pada akun yang terpilih. Selanjutnya yang E, pengolahan data. Hasil data kualitatif dikategorisasi atau dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan masing-masing, kemudian dilakukan verifikasi. Data kuantitatif pada tweet akun yang bersangkutan juga digunakan sebagai data analisis untuk mengetahui pola komunikasi pada akun tersebut. Kemudian data yang telah diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pemanfaatan Twitter. Dari beberapa akun yang membahas tentang Kalsel dan sekitarnya atau akun Twitter dengan domisili di Kalimantan Selatan, terdapat beberapa akun dengan jumlah pengikut atau followers dengan jumlah 10.000 lebih. Ada 5 akun yang dianggap telah memanfaatkan Twitter sebagai media komunikasi massa. Antara lain, Banjarmasin Post, Baritomania, Bubuhan Banjarmasin, Haji Rudi Arifin, dan Info Kebakaran. Yang kedua, jumlah kicauan. Sebagai media komunikasi, Twitter memiliki pola komunikasi yang sesuai dengan komunikasi seperti yang digunakan oleh Osgood dan Scarm di tahun 1954, serta dapat menjangkau khalayak lintas ruang dan waktu, tetapi pada waktu yang sama didukung level interaktivitas yang lebih tinggi dibanding media konvensional seperti apa yang ditemukan oleh Lewis di tahun 2023. Tentang media hibrid, terdapat 3 pola komunikasi yang terjadi pada akun Twitter, yaitu meneruskan pesan, menulis pesan, dan menjawab pesan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pemanfaatan Twitter. Akun-akun tersebut memanfaatkan Twitter dengan tujuan berbeda, tetapi dengan maksud yang sama, yaitu berkomunikasi dengan khalayak. Tidak terbatas followers, tetapi setiap orang yang ingin mengetahui informasi secara khusus bisa memanfaatkan akun-akun tersebut untuk melakukan atau memberikan informasi apa saja yang sedang terjadi. Timbal balik secara langsung inilah yang membuat media komunikasi hibrid sangat lebih baik dari media komunikasi yang langsung. Tanpa menunggu waktu yang lama, efek timbal balik antar komunikan dengan cepat terjadi. Yang kedua, pola media hibrid. Dalam analisis ada 4 pola komunikasi yang terjadi pada media hibrid.
Keempat, pola komunikasi itu terlihat dari cara berkomunikasi dan mewakili pola komunikasi yang umumnya terjadi pada media hibrid. Empat, pola komunikasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola komunikasi yang bersumber dari sumber utama. Sumber utama tidak adanya feedback yang ditanggapi oleh akun menjadikan akun dengan pola seperti ini kebanyakan adalah akun yang hanya memberikan backlink yang menuju ke informasi utama yang akan diberikan. Ciri utama dari pola komunikasi ini adalah tidak ada interaktivitas antar pengguna dan tidak memanfaatkan kelebihan media hibrid yakni interaktivitas. Selanjutnya B, pola broker komunikasi. Broker komunikasi adalah pola komunikasi yang hanya memberikan informasi untuk diberikan kepada khalayak dan pemberi pesan adalah orang lain, serta yang menerima manfaat itu adalah orang lain. Pola broker komunikasi ini sangat banyak ditemukan saat kemunculan Twitter. Akun dengan pola ini hanya meneruskan informasi dari para pencari informasi dan manfaat atau timbal balik dari informasi yang didapatkan. Selanjutnya C, pola komunikasi ideal. Pola komunikasi ini adalah komunikasi di mana informasi sangat terfokus dan interaksi yang terjadi terfokus pada topik tertentu. Yang dimaksud pada topik tertentu adalah pada satu waktu. Ada fokus pembicaraan dan interaksi antara pemberi dan penerima informasi. Pola ini adalah pola yang dianggap ideal dalam komunikasi hibrid. Karena banyak informasi yang diberikan karena ada sebab dan akibat serta interaktivitas antar pengguna dan media tersebut. Selanjutnya yang D, pola komunikasi hiperinteraktif. Komunikasi hiperinteraktif ini adalah komunikasi yang tidak berfokus terhadap satu topik tertentu dan biasanya cepat berubah sesuai dengan apa yang dikomunikasikan sebelumnya. Timbal balik secara langsung inilah yang membuat media komunikasi sangat lebih baik dari media komunikasi yang langsung. Tanpa menunggu waktu yang lama, efek timbal balik antar komunikan dengan cepat terjadi. Yang ketiga, gangguan noise. Noise komunikasi seperti apa yang dijelaskan oleh Osgood Scharm tidak berlaku pada media komunikasi hybrid. Noise komunikasi tidak terjadi karena informasi yang didapatkan dapat dilihat kembali dan diakses sesuai kebutuhan, terbatas oleh waktu. Hambatan yang ditemukan pada media komunikasi hybrid ini adalah hambatan teknis, yaitu belum familiarnya sebuah media seperti Twitter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Media jejaring sosial Twitter dapat menjadi media komunikasi massa. Ini sesuai dengan tujuan dari komunikasi massa, yaitu mengantarkan pesan kepada halayak. Melalui beberapa akun yang memiliki followers yang berjumlah ribuan, komunikasi dapat dengan baik terjadi. Bahkan tidak terhalang oleh hambatan seperti waktu, dan memiliki interaktivitas yang tinggi. Ada 4 pola komunikasi yang terjadi pada media hibrida Twitter, yaitu yang pertama, pola komunikasi yang bersumber dari sumber utama. Yang kedua, pola broker informasi. Yang ketiga, pola komunikasi ideal. Yang keempat, pola komunikasi interaktif. Dari media komunikasi yang disebutkan oleh Louis, Twitter dapat dikategorikan dengan media komunikasi antar personal dan media hibrida Twitter. Twitter dimanfaatkan karena bisa menjangkau banyak orang tanpa adanya batasan dan dapat berinteraksi langsung juga berbasis teknologi. Selanjutnya adalah pendapat kami mengenai jurnal ini. Pendapat kami tentang jurnal ini cukup lengkap dalam menjelaskan mengenai komunikasi massa di media hibrida, terutama aplikasi Twitter. Media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bisa dijangkau semua orang, termasuk aplikasi Twitter. Jurnal ini memberikan wawasan tentang kemajuan ilmu komunikasi di era digital yang mempermudah komunikasi kepada masyarakat luas melalui interaktivitas atau komunikasi dua arah. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai pemanfaatan aplikasi Twitter untuk menghubungkan dan menginformasikan halayak tentang berita yang terjadi melalui akun yang memiliki banyak followers.
Sekian dari presentasi mengenai tugas kami dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dah.